Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan saat ini kami sudah berada di penghujung tahun 2024. Atas kasih dan kemurahan-Mu, kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan terus memegang kami, menyertai kami ketika kami mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru. Kami rindu sabda-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, salah satu fungsi tangan adalah untuk memegang sesuatu. Kita tidak tahu persis sudah berapa kali jutaan kita memegang sesuatu. Saat ini saya memegang Alkitab. Kalau kita makan, kita pegang sendok atau mungkin piring. Kalau mandi, memegang gayung atau sabun. Kalau naik kendaraan, kita memegang setir. Kalau belanja, kita memegang barang yang kita beli. Sehari-hari kita memegang banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita naik mobil atau kendaraan umum, kebetulan ada goncangan yang keras, secara otomatis tangan kita mencari pegangan supaya kuat dan tidak jatuh. Bahkan ketika kita bingung, teman kita juga akan mengatakan pegangan dulu, atau dalam bahasa Jawanya gocekan sik. Tangan yang saling berpegangan juga membuat kita saling menguatkan. Di saat kita berpegangan tangan, hal itu membuat kita merasa lebih tenang, merasa tidak sendiri, mengurangi rasa khawatir, takut, ataupun stres. Hal ini seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita, terlebih ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Apalagi ketika yang memegang tangan kita adalah orang yang kita cintai, orang yang kita harapkan, orang yang kita andalkan. Tentu itu memberi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Demikianlah firman Tuhan. Apa maknanya? Yesaya 41 ayat 13 tentu tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelum dan sesudahnya. Tak dipungkiri situasi yang sedang dihadapi bangsa Israel bukanlah situasi yang mudah. Mereka berada di pembuangan dalam keterbatasan. Situasi ini tentu menggoncang kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan. Dalam situasi seperti inilah Tuhan melalui Nabi Yesaya menyerukan pengharapan kepada bangsa Israel. Dengan jelas Yesaya menyampaikan tangan Tuhan memegang bangsa Israel. Artinya tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menuntun, tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memimpin. Karenanya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk takut menghadapi kehidupan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Setahun ini tentu ada banyak pengalaman hidup yang kita hadapi. Kalau sampai pada titik ini kita bisa kuat karena tangan Tuhan yang pegang kita. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2025. Ada banyak hal yang kita belum tahu persis apa yang akan terjadi di tahun 2025. Namun satu hal yang pasti, tangan Tuhan memegang kita. Tuhan berkati. Amin.